Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu buat Bang Jai. Teman-teman penggiat kita dari yang aslinya adalah seniman di tim. Jadi hari ini beliau lumayan total ya teman-teman ya. Sebelumnya mungkin sebelum saya panggil yang lain, teman-teman boleh merapat lagi gak ke depan? Silakan diisi posisi kosong di depan, ini masih banyak. Biar nanti yang datang selanjutnya itu bisa menyesuaikan. Monggo teman-teman, bergerak ke depan gak apa-apa. Ya, hari ini Desember 2026, kita di akhir tahun 2026. Hari ini yang jadi moderator saya dan Mas Tri. 2025, sorry maaf. 2025. Udah gak sabar sampai 2026. Hari ini Mas Tri jadi moderator dengan saya, teman-teman. Baiknya kita panggil dulu pembicara hari ini. Ada Mas Ian, ada Mas Mufti, ada Mas Pram. Boleh silakan untuk ke depan. Hari ini pembicaranya putih-putih semua. Ini direncanakan atau memang alam yang bekerja gitu ya. Silakan Mas Tri, kita hari ini mau diskusi apa? Tapi sebelumnya mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di edisi 263. Meskipun hari ini juga cuaca agak ekstrim ya. Karena tadi Jakarta Culture agak deras tadi. Jakarta bagian selatan kayaknya deras banget. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman bisa berkumpul gitu ya. Karena hari ini cukup tema Kendurita di penghujung tahun ini justru tema yang sangat saya pikir ini agak perpaduan kiri dan kanan saya pikir. Karena kalau teman-teman baca Muqaddimah ini sangat dalam ya. Nah, karena kita ngomong kedalaman, ternyata mungkin saya sambil info teman-teman sekalian. The first time. Oke, 26 November 2025, KC dan teman-teman penggiat Kenduri Cinta lainnya, kita ada namanya Kenduri Cinta Academy. Tempatnya di Winners Cafe. Ya. Jadi sekalian hari ini saya mau prolog bahwa mungkin besok akan kita publish untuk second meeting gitu ya, pertemuan kedua untuk Kenduri Cinta Academy. Saya baca dulu ya temanya, agak berat soalnya temanya. Ya Mas Ian ya? Tidak tahu. Jadi mungkin saya akan prolog sedikit bahwa Kenduri Cinta Academy itu background-nya adalah kita membangun atau kita mentransfer bagaimana nilai-nilai atau value yang hari ini kita terima dari guru kita, Mbah Nun salah satunya, dan Marja Mayah lainnya, itu kita transfer, kita akan delivery menjadi padatan-padatan yang kita bisa aplikasikan. Semangatnya itu. So, karena sifatnya akademis, harapannya ada satu ruangan atau ada satu sudut pandang yang nanti bisa mengelaborasi. Karena kita tahu bahwa pendekatan nilai Islam yang dilakukan Cak Nun itu sangat luas spreadingnya. Karena beliau sebagai penggiat sosial, maka tak heran culture atau budaya itu menjadi satu model yang dipakai oleh beliau untuk mentransfer Islam menjadi sesuatu yang lebih luas.
Dan besok insya Allah nanti kita akan rilis juga di sosial media kita. Pertemuan kedua kita akan diadakan hari Rabu tanggal 17 Desember. Temanya, salah satu buku yang diangkat adalah ini. Buku Marquesot Bertutur, ya, tanggal 17 Desember, dengan tajuk Marquesot Bertutur, The Divine in the Ordinary. Ini juga melanjutkan tema kita hari ini, Mas. Saya nyambung sedikit ya. Tema kita hari ini tuh penggalan dari 3 kata. Ada warta, ada arta, ada sastra. Itu yang saya pikir itu dikotomi 2 kutub menurut pandangan saya pribadi. Ada warta, ada berita, ada informasi, maka tak heran hari ini kita dijejali dengan informasi yang banyak sekali. Sehingga kalau kita bicara ke belakang bahwa hari ini kita kesulitan membedakan apa itu voice, apa itu noise. Ya. Karena bercampur aduknya sehingga itu menjadi dilema baru. Yang kedua, kita juga ada penggalan kata arta. Ya. Hari ini yang terjadi. Saya mungkin beberapa kali ngobrol dengan para politisi. Untuk menjadi dewan itu sekarang tidak hanya kapasitas, tapi isi tas juga berpengaruh. Ya. Itu hari ini yang terjadi. Ini ada arta. Tapi satu sisi ada sastra. Sastra itu menjadi kontradiktif atau menjadi, menurut pandangan saya itu menjadi satu medium, satu kanal tersendiri. Mungkin nanti Mas Ian bisa elaborasi. Perjuangan Goethe atau perjuangan gubernur Jerman saat itu menggunakan puisi dari Goethe untuk melawan Angela Merkel pada kebijakan-kebijakan government. Nah, sastra berpengaruh. Kalau bukunya Cik Nyanon ada sastra yang membebaskan. Ya. Itu juga salah satu metode yang hari ini mungkin bisa kita elaborasi. Maka teman-teman sekalian, para penggiat Kenduri Cinta itu membuka satu kanal di website kita namanya Essensia. Itu salah satu point of view saya adalah salah satu bagaimana sastra, bagaimana menulis, bagaimana kita mengelaborasi pikiran kita bisa terjemahkan di dalam sebuah tulisan. Dan tulisan itu akan memotret. Pelan, tapi pasti. Ya. Karena kalau kita menggunakan arta dan warta itu, pada pandangan saya itu adalah langkah jangka pendek. Tapi kalau kita ngomong sastra itu ngomong kebudayaan. Ngomong kebudayaan, ngomong pendidikan. Ngomong pendidikan sangat beragam. Kemarin sore saya diceritain istri saya, kebetulan istri saya guru. Ada salah satu kejadian, sopirnya MBG nabrak sekolah, nabrak kayak semacam upacara dan meninggal 2 orang. Jadi fenomena ini akan selalu kita wartakan, ya, selalu kita sebarkan pada konteks kita belajar sesuatu. Lah, mungkin pengantarnya itu Mas Hansa. Sekali lagi teman-teman bahwa yang sudah ikut Kenduri Cinta Academy, sesi 2 akan dibuka. Kuotanya cuma 30 orang. Jadi pasti nanti akan ada kenapa harus hadir di Kenduri Cinta Academy, itu akan menjadi salah satu background landasan teman-teman dapat tiket. Kalau teman-teman penggiat ngomongnya kita harus war tiket terus supaya hadirnya bisa padat diskusinya. Kira-kira itu Mas Ansa, saya kembalikan Mas Ansa, mungkin kita bisa diskusi dan elaborasi lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Ri. Nampaknya teman-teman juga tidak sabar untuk kita mulai diskusi ya. Sebenarnya kalau misalnya warta sastra gitu ya, warta arta sastra bisa jadi 2 kata, bisa jadi 3 kata di situ. Ada arta dan arta sastra. Jika kita bedah, teman-teman bisa baca mukadimah kenduricinta.com. Di sana itu yang sudah disiapkan oleh penggiat sebagai landasan diskusi kita pada hari ini, sebetulnya itu sebagai respon terhadap realitas sosial kita hari ini, terhadap itu tadi warta, informasi yang biasanya
kita hanya jadi pengonsumsi gitu ya. Kita tidak betul-betul memaknai informasi itu seperti apa, nanti kita bisa diskusikan, tapi paling tidak bahwa versi-versi informasi yang kita terima hari ini kan selalu tidak lupa dari teks dan konteksnya. Kadang kita lupa membaca konteks itu karena teks-teks itu yang menguasai media sosial hari ini. Dan hari ini kita mau diskusi dengan pembicara hari ini soal itu. Karena lagi-lagi kalau kita lihat gitu, kekaburan-kekaburan informasi yang kita terima saat kita termakan headline, termakan viralitas, dan termasuk yang punya justifikasi ataupun katakanlah yang berkuasa terhadap informasi. Seringkali informasi yang kita dapat adalah ya pasti yang sudah ada di depan kita itu kan sudah lewat banyak editing, pembelokan, pengatan narasi, dan di balik itu yang jarang kita sentuh gitu. Dari informasi itu oke, sebagai informasi, tapi bagaimana kita memaknainya? Apakah kita akan terus tergerus dengan percepatan narasi yang ada, atau kita bisa kembali ke dalam gitu ya. Karena percepatan narasi yang ada dengan perenungan itu kan narasinya cepat, perenungan itu kan butuh waktu. Bagaimana kita manusia hari itu bisa berdiri di atas itu gitu. Pada akhirnya orang yang punya narasi itu yang kemudian menggunakan metode itu untuk kita konsumsi gitu. Nah mungkin ini relevan dengan mungkin hari ini Mas Pram bisa memberikan pandangan yang fundamen filosofi. Biasanya Mas Pram kan suka dengan filosofi Jawa. Dan mungkin soal itu tadi, soal bagaimana narasi digerakkan, boleh kita pakai kata-kata ruling of deceptions gitu ya. Bagaimana sebetulnya yang memberikan informasi itu bisa ruling kita yang baca gitu. Monggo Mas Pram buat mengawali diskusi, saya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tegang duluan nih. Oke teman-teman, kalau kebetulan yang baca mukadimah siapa? Yang baca mukadimah? Iya, sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, sedikit ya. Karena kita lebih senang scrolling daripada baca sebenarnya. Lebih gampang ya. Lebih gampang nggak? Gampang ya, karena tinggal script gitu ya. Bosen ya geser gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita punya AI, kemudian punya informasi yang banyak, itu bisa bikin kita juga males mikir sebenarnya sih. Kita pakai narasi yang ada di podcast, narasi yang ada di itu seolah-olah itu satu hal yang bagus ya kita sampaikan. Sebenarnya kita jangan-jangan ya nggak ngerti isinya, cuma ikut-ikutan doang. Ya, ada semacam kesadaran, mungkin di bulan lalu kan masih ngomongin kesadaran ya, itu yang sifatnya memang survival ya, consciousness secara survival. Biasanya cirinya adalah dia di drive karena ketakutan. Ketakutan, kemudian karena naluri, satu lagi karena dia ya kebutuhan dasar, makan, ya itu juga termasuk yang level 1 istilahnya. Di level 2 nanti ada consciousness yang sifatnya lebih sosial, masuk ke dalam satu komunitas, punya pasangan, itu level 2 consciousness, kebutuhan atas relasi sosial. Kemudian yang ketiga ini adalah semacam pengakuan. Kalau kita istilahnya pakai thymos ya, bahasa Yunaninya itu adalah pengen diakuin. Nah pengen diakuin ini yang menggeser teman-teman buruh misalnya tadinya punya suara, bisa punya tahun 50, 60, 70 itu punya kekuatan secara politik, tapi tiba-tiba digeser ke thymos ini, keakuan supaya dia diakuin. Gimana maksudnya nih? Dia berubah jadi konsumer. Tadi Mas Ansa sempat bilang ya, konsumer itu adalah yang nerima, maksudnya yang ya dia nggak akan bisa berontak kepada yang ngasih dia barang-barang misalnya, nggak bisa. Kalau dulu masih ada gerakan buruh bisa berjuang massal ya, tapi sejak 80 itu audiens atau tadinya worker itu disediakan kemudahan-kemudahan ya, bentuknya yang bisa dia konsum, entah itu merek mobil, merek apapun ya yang kita pakai, sehingga yang kita lihat itu orang bisa
hack, istilahnya hack ya, pikiran orang itu dengan cara mana yang dia suka pakai algoritma, itu akan dia keluar dari halaman medsosnya atau halaman apapun yang dia baca di yang sifatnya membuka. Nah ini yang kurang dipikirin maksudnya. Kita banyak ngikut ya, ngikut tren itu dianggap, itu sebenarnya di engineering ya, behavior. Bisa diganti ya. Maksud saya ada di bagian kedua yang saya mau tekankan sebenarnya adalah deception ya. Informasi deception itu salah satu strategi Sun Tzu itu adalah tidak memberikan, atau istilahnya dia bisa menang, all warfare is based on deception, artinya semua peperangan itu dasarnya adalah tipu menipu sebenarnya. Nah gimana cara dia bisa nipu? Salah satunya menguasai informasi, ya informasi ini. Jadi misalnya gimana? Misalnya harusnya orang itu mulai tergerak, ini nggak beres gitu. Tapi karena udah disibukkan dengan konten lain, lupa lagi tuh yang mau dia perjuangkan. Atau sebenarnya yang saya sebut tadi namanya consumer itu nggak akan bisa berontak ya sampai kapanpun. Makanya Fukuyama itu bilang di bukunya End of History. Ceritanya udah habis itu. Karena orang-orang yang biasanya harusnya marching untuk dapetin haknya, sekarang karena itu tadinya we istilahnya. Kita pakai bahasanya kita nih. Kita nih sama-sama buruh, sama-sama susah, ayo kita bikin gerakan misalnya. Yang terjadi adalah akhirnya orang-orang kelas bawah ini punya power. Nah, ini yang tidak inginkan sama kelas yang jadi ruling partinya istilahnya, yang mengatur negara atau mengatur apapun yang berkuasa lah, ya. Dia akan bikin semacam aturan main yang bikin ya tadi sejak ada konsumerisme itu maka orang-orang lebih fokus ke saya, mau tampil. Tadi timers yang saya sebutkan adalah keinginan untuk diakuin sebenarnya. Ini level ketiga dari kesadaran manusia, pengen self esteem, dia coba untuk apa namanya diakuin, ya. Itu sebenarnya dipecahkan dengan cara kita membuktikan kita kerjanya benar kalau di kantor ya. Terus bisa memecahkan masalah yang macam-macam, itu kalau di kantor. Baru ngomongin yang namanya pertumbuhan di level 4-nya. Nah, yang kita lakukan sekarang menurut saya itu adalah di level 5, yaitu adalah kita melihat diri secara internal, ya inner sama outer world itu kita coba sinkronisasi, diharmonikan. Kemudian kita cari yang namanya otentitas ya, yang keaslian kita, itu bentuk nomor 2-nya. Dan kita coba untuk memasukkan nilai-nilai yang kita pahami dalam bentuk tindakan. Ini yang kesadaran kelima, biasanya seperti itu. Nah kemarin waktu saya ikut sempat Mas Ian ya, itu Mas Ian bicara mengenai compassion. Nah compassion ini udah di level ke-6, kesadaran yang lebih universal sebenarnya. Ya itu, kayaknya kalau ngomong ini contoh aja Santo ya, autentikasi itu maksudnya gimana? Saya kasih contoh sejarah sedikit ya. Saya nggak ngomongin Jawa Mas, karena sastra ini sebenarnya artinya diri. Jadi saya nggak ngomong itu dulu. Candi yang kita kenal, Borobudur, kemudian Prambanan, itu peradaban yang dari agriculture ya, pertanian. Jadi biasanya kalau yang peradabannya pertanian itu, mereka bikin bangunan besar-besar. Di Giza itu juga dulu karena rakyatnya bertani. Kemudian terjadi pergeseran ke Majapahit itu karena Singosari saat itu kedatangan utusan Kubilai Khan yang dipotong kupingnya, ingat nggak? Ada sejarah seperti itu ya. Nah, di situ ya yang terjadi adalah setelah dipotong kupingnya, Mongol itu datang dengan 1.000 kapal waktu itu. Nah waktu itu juga terjadi kekosongan Majapahit itu, Sriwijaya maaf saya, runtuh. Singosari yang saat itu mau dibales perlakuannya karena memotong kuping utusan dari Mongol, saat itu sedang berontak, ada pemberontakan. Nah maka Raden Wijaya pendiri Majapahit ngelihat kesempatan itu, oh yang nyerang tuh itu pemberontaknya. Akhirnya pemberontaknya ditumpas sama pasukan Mongol. Setelah tumpas, baru dihajar sama pasukannya Raden Wijaya. Terjadi baru ada Majapahit. Majapahit itu budayanya maritim, jadi dia lebih ke laut. Makanya kita lihat tidak ada candi-candi besar sebenarnya di Majapahit itu. Dia nerusin aja. Nah maritim itu geser ke laut. Jadi maksudnya ke pinggir pantai, kita bisa lihat ciri-cirinya itu. Kalau dulu Sunda atau
kebudayaan gunung istilahnya itu memang dia adanya di tengah-tengah ibu kotanya. Sekarang digeser ke kiri. Jadi kebudayaan pesisir ini baru ada, kemudian Islam masuk sehingga cepat itu penyebarannya. Itu teorinya gitu ya, teori aja. Jadi kalau udah fokus otentitasnya adalah bikin pelabuhan banyak, jangan bikin candi di Kalimantan, maksud saya gitu. Ya. Kontra. Itu ya. Nah, jadi lebih ke saya akan ulangin lagi tadi mengenai deception, jadi kemana-mana ngomongnya. Ini dipakai biasanya dia kalau kita perhatikan ya, sebenarnya yang ruling class ya, orang-orang yang punya kepentingan memimpin negara atau yang punya power lah. Ini nggak pengen orang-orang bisa menggeser kedudukan dia. Jadi apapun yang dilakukan kalau bisa itu, kalau perlu misalkan ada isu apa dinaikin aja, naikin lagi. Jadi kita ribut sendiri akhirnya. Jadi masyarakat dulu itu yang saya tahu ada yang namanya Romito ya. Jadi ada satu kerangka ditemukan harga ini kira-kira usianya udah 10 atau 12.000 tahun lalu ya, sebelum Masehi. Tua sekali. Ya, kita menganggap peradaban kita adalah peradaban yang paling canggih, yang paling tahu humanisme. Nah, ternyata Romito ini dia tuh kate. Orang kate, susah, tapi dia dikuburkan dengan kayak raja-raja. Jadi sebenarnya kalau secara caring orang-orang dulu itu karena memang dia pengetahuannya luas ya, artinya luas itu maksudnya ya nggak ada apa-apaan yang mesti dilihat, ya nggak bisa scrolling, ya nggak bisa main sosmed, ya udah akhirnya kerjanya benar-benar dia fokus kepada orang-orang yang lemah ini. Nah Rom itu ini di bukunya di Dawn of Everything itu dibilang sebenarnya orang-orang dulu tuh lebih care karena mereka nggak ada pekerjaan lain ya selain memperhatikan sesamanya. Nah kita makin kesini makin dipecah-pecah, makin gampang dibelah-belah karena tadi timeless-nya pengen diakuinya dari bentuk yang sifatnya pembuktian diri bahwa dia kerja, tapi lama-lama ke identitas akhirnya. Ada yang identitas merasa ini orang ini, saya orang ini, makanya saya mesti lebih spesial. God chosen people misalnya kayak gitu-gitu. Ya itu yang termasuk yang bikin dia itu seolah-olah istimewa, tapi sebenarnya ngerusak yang lain. Itu teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan itu aja mungkin saya sampaikan. Kalau lama-lama nanti yang lain nggak kebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bram, terima kasih. Mungkin nanti saya akan nyambung dulu ke Mufti ya terkait deception, terkait informasi, terkait bagaimana kita memilah dan memilih informasi yang tepat gitu ya. Karena hari ini mungkin pada konteks media, Mas Mufti gitu ya, karena beliau seorang akademisi gitu ya. Jadi kan kita harus punya kewaspadaan mengenai informasi apapun. Termasuk bagaimana kita membatasi informasi yang harus dikonsumsi oleh generasi muda hari ini. Saya nggak tahu apakah literasi baca Indonesia sudah naik gitu ya. Tapi menurut risetnya yang Indonesia keluarin itu, generasi milenial dan generasi Z itu punya kecenderungan untuk enggan membaca. Kalau di dunia sosial medianya, hook itu hanya 3 detik ya sekarang. Artinya kalau 3 detik tidak menarik, dia akan lewat. Teks terlalu berlebihan itu sudah nggak menarik lagi. Makanya teks itu kalau bisa 8 detik, 10 detik dia informasi yang dia dapat, dia akan meneruskan membaca. Maka tak heran di sosial media kita, di platform-platform apapun, tonton sampai habis ya untuk mendapatkan harapannya untuk stay terhadap informasi yang dia dapatkan. Nah pertanyaannya untuk mengawali diskusi kita, Mas, bagaimana sih sebenarnya peran media atau sosial media pada khususnya dalam dunia informasi yang serba cepat ini dapat memberikan nilai lebih atau dapat memberikan kekayaan yang secara signifikan pada struktur berpikir masyarakat Indonesia secara komunal, bahkan pada ranah-ranah pendidikan gitu Mas. Mungkin berangkatnya dari situ. Tapi feel free, kita ngobrol apa saja. Monggo Mas Mufti. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, begini, kita harus menyadari bahwasannya orang Indonesia itu memang bukan orang yang suka membaca. Jadi kalau kata guru matematika saya dulu, jangan mengajari ikan untuk terbang, jangan mengajari burung untuk berenang. Faktanya bahwa masyarakat Indonesia secara literasi itu adalah masyarakat yang menggunakan literasi oral. Oral. Kenapa? Karena kita dikisahkan sejak kecil itu untuk mendengarkan legenda. Atau wah jangan main sore-sore. Nanti ada apa ya? Kalau di kampung saya tuh ada wewe gombel. Kalau keluarnya di Sudirman sih enggak sih ya. Ya silakan cari sendiri ya kalau keluar maghrib di Sudirman dapatnya apa. Kalau saya dapatnya CO2. Nah gitu dong, cari padanan yang aman dulu, aman. Tenang. Oke, sehingga memang sejatinya Om Tri, Mas Hansa dan teman-teman semuanya. Dipanggil Om sendiri ya. Om itu penghormatan kalau kata Gus Dur, menandakan dekat, menandakan kedekatan, kekerabatan dari Nabi Adam. Oke, balik lagi. Jadi memang orang Indonesia pada hakikatnya itu literasinya memang literasi oral. Sehingga kenapa pengguna TikTok itu paling fenomenal di Indonesia? Karena memang oral yang disampaikan dan visual yang ditangkap oleh manusia Indonesia itulah yang dijadikan narasi kebenaran. Saya pribadi saya nggak punya TikTok. Boleh cek di handphone saya. Nggak usah ya. Oke. Kenapa? Bukan saya tidak suka narasi oral. Dulu ketika saya kecil dininabobokan juga dengan kisah-kisah Nabi. Ya kan, kita wartakan. Nah, masuk nih ke warta. Saya diberitakan, kalau bahasa Al-Quran itu naba. Naba itu berita besar artinya. Makanya surat An-Naba ke bawah itu isinya berita besar. Apa? Kiamat. Iya serius. Ya kan, Al-Ghasyiyah. Itu semua menceritakan tentang Al-Fil. Itu kan berita besar. Hari kebangkitan. Gitu loh. Dan banyak surat-surat kalau kita dalami dari An-Naba itu mewartakan berita-berita besar kan begitu. Dalam artian ada yang menafsirkan itu sebagai kiamat. Sehingga kalau saya sih pribadi nggak peduli dengan dengan indeks membaca orang Indonesia. Dalam artian bukan tidak peduli, saya nggak peduli dengan kemampuan literasi orang Indonesia. Tapi saya ingin biarkan orang Indonesia itu menjadi apa yang dia inginkan dengan literasi yang dia inginkan. Misalkan begini, tadi dikasih background, saya seorang akademisi. Misalkan saya memerintahkan pada teman-teman saya di kelas, nanti tolong baca halaman sekian-sekian, bukunya ini dan itu. Nggak akan dibaca mereka. Iya kan? 5 menit sebelum kelas saya chat GPT yang bekerja. Ini Pak, dia nggak membaca, dia hanya meresum yang AI lakukan. Itu kan tadi yang Mas Tri kabarkan sebagai fenomena. Tapi begini, sehingga itu bagian dari artanya ya, kabar atau bagian dari seni sebenarnya dalam kita menyampaikan kebenaran. Wartanya itu. Saya punya guru, ya, saya sebutlah guru saya itu namanya Pak Widodo Putro dari Unram. Itu beliau mulai beberapa waktu terakhir itu aktif sekali di sosial media. Punya channel Widodo tanpa Joko kalau nggak salah namanya ya. Serius, cek. Widodo tanpa Joko. Kenapa? Enggak, dia enggak bahas ijazah. Beliau serius.
Karena orang nggak perlu tanya lagi ijazahnya dari mana kalau beliau kan gitu. Beliau itu membahas filsafat hukum yang bahkan sarjana hukum sudah puluhan tahun menjadi sarjana hukum saja malas membacanya. Barusan di Universitas Jember ada Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, dia mengadakan conference atau mengadakan seminar. Lalu ada rekan saya, guru saya juga, Pak Mas Sukron, itu mengatakan begini, filsafat hukum itu anfaedah katanya. Kenapa dia bilang anfaedah? Sebenarnya bukan dia mengatakan bahwa anfaedah itu filsafat hukumnya. Tetapi kalau kita hanya belajar sejarah filsafat hukum, belajar pemikiran Ruskin Pound, belajar pemikirannya Habermas misalkan untuk kita wartakan dalam kehidupan kita, untuk apa? Tanpa kita refleksikan. Nah, maksud saya begini, sosial media itu bisa menjadi celah atau bisa menjadi bahan untuk melakukan diskursus kepada publik. Untuk mengawali mereka berpikir, mengawali mereka untuk berpikir kritis, mengawali mereka untuk membaca apa yang belum mereka baca. Kenapa Pak? Kan gak hobi baca. Ya mudah-mudahan jadi hobi baca. Walaupun membaca itu kan konteksnya banyak ya. Nah, sehingga kita balik lagi ke sastra. Saya ingat sekali sastra itu, saya setuju dengan statement ini. Statement yang mengatakan bahwa sastra itu untuk mengaktifkan imajinasi. Betul. Karena sastra itu kan fiksi sebenarnya, cerita hayalan. Yang dia mengaktifkan neuron-neuron kita, memanggil memori-memori pembendaraan kata kita. Dan memanggil informasi-informasi yang mungkin pernah kita raba, pernah kita dengar, pernah kita jadi mendapatkan informasi itu bukan hanya dengan melihat kan, bisa juga mendengar, membaca lagi ya. Menulis, lebih berat lagi kata teman-teman di sini. Merasakan, ya kan, orang putus cinta itu dia pasti jadi filosof itu. Minimal 2 jam setelah itu jadi puisi kan gitu. Ya kan? Itu milenial begitu karena saya begitu ya. Jadi saya nggak mau komentarin orang, komentarinnya diri saya sendiri. Yang pada intinya itu adalah seni untuk kita membangkitkan ingatan-ingatan, imajinasi-imajinasi dengan informasi. Lalu ke pertanyaannya sebelum saya tutup sesi saya nanti bisa dilanjutkan lagi. Lalu bagaimana sih sebenarnya generasi muda hari ini atau bagaimana sih mendidik masyarakat itu dengan nyaman ya. Ada penelitian yang judulnya itu tentang kolektif memori atau ingatan kolektif bahasanya. Biasanya ilmuwan-ilmuwan Yahudi itu mengawali pembicaraan kolektif memori mereka itu dengan peristiwa Holocaust atau pengusiran orang-orang Yahudi dari seluruh belahan dunia, terutama Jerman Barat ya, dan Eropa lah pada umumnya, Austria dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan sebagai kolektif memori itu, misalkan mereka lupakan dengan mereka melakukan penjajahan atau mereka melakukan perebutan tanah yang meskipun secara sastra dan secara narasi dikisahkan dalam perjanjian lama bahwa itu memang tanah mereka. Gak ada salahnya, mereka punya. Ya kayak orang Indonesia lah kalau ngeklaim sertifikat pakai girik, nah sekarang gak boleh lagi ya. Gak boleh lagi tuh, girik dan lain sebagainya itu tidak diakui secara formilnya. Tapi artinya begini, balik lagi ke pertanyaannya, biarkan sosial media lalu dan seluruh epicentrum untuk mengajarkan publik itu berbicara dan memberikan narasi di setiap kepala kita. Rumusnya begini kawan-kawan, sekarang ini orang Indonesia itu tidak mau lebih daripada 15 detik. Saya pernah ngobrol sama teman-teman konten kreator, itu mereka kesulitan. Komika itu kesulitan. Kenapa? 15 detik harus lucu katanya. Atau 15 detik informasi itu harus tersampaikan. Artinya baik yang memberikan informasi maupun yang menerima informasi
sama-sama belajar. Sama-sama mau mengintrospeksi, sama-sama mau mengkalibrasi dan menaikkan frekuensi mereka untuk melihat tanda-tanda alam, melihat tanda-tanda tanda-tanda sastra dan tanda-tanda literasi lainnya. Sebagai penutup, sorry Om panjangan nih ya. Nabi dengan kenubuatannya itu memiliki berbagai macam cara untuk dia menemukan kebenaran. Nabi Adam bagaimana menemukan kebenarannya? Dengan berbuat salah. Maka keluarlah doa Rabbana zolamna anfusana wa illang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cara Nabi Adam menemukan kebenaran. Ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertualang. Keliling. Ayahnya adalah seorang pembuat berhala, dia tidak percaya berhala. Dia bertualang, dia menemukan pohon, kalau bahasa bahasa ilmiahnya itu hipotesis, dia menghipotesiskan pohon itu sebagai Tuhan, ternyata bukan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kalam Tuhan sendiri yang mengatakan siapa Tuhan itu. Nabi Musa dengan karakternya juga mencari kebenaran itu. Dengan membela kaum yang lemah dan mengutarakan apa yang sesungguhnya ia ketahui. Meskipun dalam pandangan filsafat Islam, Nabi Musa itu terkesan tidak sabar dalam belajar. Ya mungkin kita juga, ya kan? Misalkan kita sebagai orang tua, walaupun saya belum jadi orang tua, itu kita kadang-kadang gak sabar dengan proses anak kita. Dengan proses mendidik kita. Begitu juga anak kadang-kadang gak sabar menghadapi orang tuanya. Kenapa? Karena narasinya yang kehilangan. Dia kehilangan narasi untuk memahami orang tua kehilangan narasi untuk memahami itu. Dan sebagainya. Nabi Muhammad seorang yang ummi, buta huruf, diajarkan malaikat Jibril untuk membaca. Dan turunlah Al-Quran secara utuh kepada beliau sebagai kitabullah, sebagai petunjuk. Dan itulah cara Nabi Muhammad belajar. Bagaimana? Dengan merenung, menyepi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang guru kita lakukan Mbah Nun yang menempuh jalan sunyinya untuk menemukan kebenaran. Untuk itu sementara terima kasih. Terima kasih Mas Mufti. Tadi diperkenalkan sama Mas Tri kalau Mas Mufti itu akademisi ya. Tapi tadi muatan spiritualnya kencang sekali ternyata. Iya, balik lagi konteks ke tema ya. Tadi mungkin kalau sehabis ini mungkin ke Mas Ian, tapi kalau Mas Ian dikuliti soal pengetahuan beliau soal Cak Nun, nanti kita bisa lebih dalam lagi di KC Academy gitu ya. Tapi mungkin saya ingin Mas Ian lebih banyak mengelaborasi soal spiritual karena begini teman-teman, secara tidak sengaja gitu, entah ini memang dibuat oleh Cak Nun forum ini sebagai forum yang bahkan kita sendiri kalau misalnya mau kita definisikan ini forum apa sih sebetulnya ya. Mau forum akademik ya iya gitu. Mau dibilang pengajian ya emang ada ngaji di dalamnya gitu. Mau ada budaya ya selalu ada budaya, selalu ada kultur yang kita masukkan dalam situ dan itu adalah satu kesatuan. Dan hari ini mungkin penting untuk kita bedah ini, untuk kita coba untuk tarik ke belakang sedikit di era yang algoritmik gitu ya. Begitu algoritmik sekarang, deras arus informasi sekarang, bisakah kita pertanyakan ulang, kita renungkan ulang ke dalam diri kita sebagai manusia yang sepenuhnya gitu ya. Karena kita pada akhirnya kita yang akan jadi subjek gitu. Dan forum ini kita belajar untuk selalu mempertajam critical thinking kita, mempertajam empati kita, mempertajam juga kritisisme kita sendiri gitu. Memang teman-teman semua mungkin pada hal yang paling basic ya, soal informasi saja. Ini agak unik di Gunduru Cinta, kita tidak pernah memposting siapa pembicaranya, tapi kan toh teman-teman datang sendiri. Artinya punya niatan sendiri. Dan melihat datang ke panggung juga, adakah yang mempertanyakan kenapa panggungnya harus setinggi ini gitu. Dan bagaimana konsep kita belajar bersama itu, kenapa demikian? Banyak kritik yang kita lakukan hari ini. Di dunia universitas misal,
Kita selalu terkungkung pada pemikiran yang fakultatif, hingga satu perspektif ekonomi bisa dibenturkan dengan perspektif sosial. Dan hari ini fenomena itu kan seperti itu. Ini kan narasinya tidak lagi antara baik dan buruk gitu. Ini semuanya baik tapi kita dibenturkan. Kita yang baik dibenturkan dengan yang baik. Satu punya perspektif lingkungan, satu punya perspektif ekonomi. Apakah tidak ada titik tengah di situ? Pertanyaannya, di belakang mungkin penggiat juga. Adakah kelompok yang memang tidak bertikai? Adakah kelompok yang tidak saling benturan gitu di masyarakat kita hari ini? Kalau misalnya kita mau lihat, apakah mungkin ada? Sedangkan kita hari ini itu berlomba-lomba untuk mencari yang paling aktual, paling tren, paling viral gitu ya. Tapi apakah kita renungkan lagi gitu? Apakah hal-hal yang seperti itu malah membuat kita semakin kabur, membuat kita semakin tidak objektif, membuat kita semakin tidak tahu mana yang betul-betul baik. Cak Nun mungkin secara sangat sederhana memberikan bongkahan metode soal cara pandang, sudut pandang, resolusi pandang. Itu kan kita sudah dibiasakan dengan itu. Soal bagaimana kita mengkonsumsi antara bagaimana prioritas kita, soal baik dan benarkah, atau soal kebaikankah, atau setelahnya soal kebijaksanaankah, dan yang terakhir adalah soal keindahankah. Karena kan kita tidak mau gitu, kita di-ruling dengan informasi-informasi yang ada, sama seperti halnya yang tadi gitu. Saya ingin membela bangsa Indonesia tadi teman-teman yang disampaikan oleh Mufti, kalau tidak suka membaca gitu. Kan membaca bukan hanya membaca teks ya, kita bisa membaca semuanya, tapi yang jadi kita kritik hari ini, kita selalu dibekali dengan Iqra, tapi setelahnya kita nggak baca lagi tuh. Apa mas setelahnya, setelah Iqra itu apa mas? Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu, semuanya kan merefer ke sana gitu. Kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan hari ini harusnya punya titik tumpu di sana gitu. Dan di forum ini kita belajar untuk melihat itu makin jernih, supaya kata Cak Nun itu kita bisa mengakhiratkan dunia gitu. Tapi dengan tidak lupa dunia, dengan tidak lupa bahwa kita harus berpikir bahwa kita juga harus melakukan segala sesuatunya agar berdampak baik. Dan pesan beliau selalu kontekstual bahwa tidak apa-apa, kita hari ini belajar, pribadi kita saling mengisi hari ini, kita sinau bareng, dan kita berkontribusi secara aktual ya, kita aktualisasi itu terhadap lingkungan paling kecil kita. Ketika kita berubah, kita bisa merubah keluarga kita berubah, lingkungan kita berubah. Dan mungkin itu adalah optimisme yang kita bangun untuk mengubah bangsa ini gitu ya. Dan di titik itu saya mau Mas Ian bisa mengelaborasi nih Mas, nilai-nilai Cak Nun dari perspektifnya Mas Ian yang dari dulu bersentuhan dengan beliau. Saya juga bawa buku Cak Nun di surat kepada Kanjeng Nabi yang relevan dengan tema ini, itu mungkin ada satu bab gitu ya mengenai realitas aktor sejarah, di mana di situ menceritakan singkatnya teman-teman, bagaimana sebetulnya dalam konflik yang ada di desa gitu ya, warga desa pun itu punya kebingungan ketika terjadi masalah. Dia harus mendukung siapa? Dia harus berpihak pada siapa? Sedangkan ada pihak tiga yang menunggangi masalah, ada konflik, ada realitas sosial di situ. Dan beliau ingin mengungkapkan kepada kita bahwa informasi saya tidak cukup, kita harus tahu informasi berasal dari mana. Dan yang paling kontekstual adalah, kan kita hari ini termakan headline gitu. Termakan headline dan kita tidak tahu konteksnya apa, bahkan sumbernya pun kita jarang memastikan. Belum lagi ketika ada informasi, kita tidak sampai dalam untuk memilah, untuk tahu betul jernih gitu ya. Jernih betul suatu informasi. Kalau Cak Nun itu selalu bilang, ya terminologinya gampang. Bagaimana kita bisa membedakan samudera, gelombang, dan buih gitu. Apakah kita bisa sadar bahwa kita menikmati buihnya saja, gelombangnya saja, atau samuderanya. Dan itu kontekstual, berita nasional, berita internasional bahkan gitu. Kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari berita itu, siapa yang dirugikan dari berita itu. Apakah kita yang semuanya baik ini selalu dibenturkan gitu.
Maka jangan sampai kalau pesannya Cak Nun itu kita seolah-olah diajari demokrasi pada mereka yang sangat tidak demokratis. Kita jangan sampai kita diajari soal lingkungan pada mereka yang selalu menggunakan cara-cara eksploratif gitu ya. Itu kan adalah bentuk kejernihan kita sebagai manusia. Karena di sini kan nggak peduli latar belakangnya. Bisa mungkin ada dosen di depan saya, bisa mungkin ada tukang bakso gitu, ojek online, atau pekerja swasta biasa, mahasiswa gitu. Tapi di forum ini kita coba untuk terus membumikan bahwa gerakan ini yang harusnya kita terus lanjutkan, ya tidak peduli gitu bagaimana solusi finalnya. Karena forum ini kan forum untuk bukan mendapatkan hasil atau solusi final gitu, tapi ruang untuk mempertanyakan ulang makna kemanusiaan dan lain sebagainya, dan tentu untuk masa depan kita semua. Monggo Mas Ian, mungkin saya beli waktu sebelum ke sesi selanjutnya. Oke, teman-teman mungkin bisa merapat, yang jauh merapat, yang dekat. Oh, yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu. Karena mungkin sebentar lagi Mas Ian akan menyampaikan beberapa gagasannya. Tapi bulan lalu Mas Ian punya satu hutang. Nah, hari ini yang iya Pantun nih Mas. kan gak ada. Kalau orang Western pantun kayaknya jarang. Nah, hari ini kita nikmatin kan. Ya, satu orang bule pantun anak aja aneh. Yang dua orang bule Al-Fatihah lebih aneh. Jadi silakan merapat dulu Mas Ian, karena ini juga teman-teman yang nge-shoot video ada bule pantun nih, aneh nih gitu. Monggo Mas Ian. Mas Tri agak underestimate banget sih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hutang kecil, ada tantangan dari Mas Tri bulan kemarin. Mas Tri pikir saya nggak bisa pantun. Bahaya tantangannya. Have to be careful what you wish for, Mas Tri. Hati-hati. Kita akan agak campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, karena saya punya tamu dari Denmark malam ini yang datang. Ada Miriam di atas sana. Dan mungkin nanti dia datang ke sini untuk kenal sama kita semua. Kita mulai sedikit, kita udah ada introduksi dari Mas Ansa, dari Mas Pram, dari Mas Tri tentang Warta Sastra sebagai 3 kata, sebagai 2 kata, sebagai 1 kata. Nanti kita eksplorasi sedikit. Tapi mungkin dulu yang utang dulu dari bulan depan ya, dari bulan lalu ya. Kita coba sedikit ya. Dalam bahasa ini kita mengkaitkan sama tema malam ini. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Ya, siap dulu, ya harus perlu banyak bantuan. Siap? Oke. Pergi berlayar menuju Sumatera. Cakep. Singgah sejenak di Teluk Samudra. Bila Warta Sastra jadi mantra, kita belajar menata dunia dengan sadar rasa. Dalam bahasa Inggris ya. Ini dia, coba aja menilai sendiri Mas. Jangan repot. Sailing away towards Sumatra. Stopping a while in an ocean bay. If Warta Sastra becomes our mantra, then we learn to order the world with a conscious feeling way. Understand? Sadar rasa. Understand? Sadar rasa dengan cara Cak Nun. Ya, nanti ada satu lagi. Satu lagi nanti malam. Nanti malam, ya. Malam ini Warta Sastra, kita udah ada sedikit pengertian eksplorasi tentang Warta Sastra. Dalam bahasa Indonesia, warta berita, pengumuman, pesan, atau dalam bahasa Jawa, kabar, berita, atau dalam Sanskrit, varta, informasi, kabar, pesan, pengetahuan tentang urusan duniawi yang kita ketemu setiap hari. Jadi, warta itu memberi nuansa transmission of reality, transmisi realitas. Bukan sedekar news saja,
tetapi kabar, pembawa kebenaran, pintu yang menuju kesadaran. Saya senang sekali malam ini saya bisa lihat ada Mas Ansar bawa buku surat kepada Kanjeng Nabi. Dan juga Mas Tri bawa Makasot Bertutur. Makasot ada 6 atau 7 buku. Kalau mau mengerti nilai-nilai Cak Nun yang menuju jalannya kepada padang bulan, kenduri cinta, mau cepat syafat, gambang syafat, dan simpul-simpul yang lain, baca bukunya. Lebih dari 3 detik, baca bukunya. Kalau dalam bukunya kita akan mengerti banyak tentang sastra dan nilai-nilai Cak Nun. Dan itu yang penting untuk kita semua. Jangan sampai kita lewat buku dan buku Cak Nun, hanya datang dan dengerin yang pesan-pesan dari panggung ini. Sinau Barang memang sempurna sebagai model, sebagai vehicle, tapi bukunya yang bawa kita ke transmission of reality sampai sana. Itu yang penting untuk kita. Sastra itu juga semacam doktrin atau guidebook, risalah, ajaran, kitab, pedoman. Kalau dalam Sanskrit kita punya Dhamma Sastra, Artha Sastra, Kama Sastra, dan yang lain. Semua itu memberikan kita sistem pemahaman. Kita bisa mengerti dengan sastra, dengan buku, dengan informasi dan kabar yang kita ketemu dalam buku-buku. Metode untuk menavigasi realitas atau sebagai manual untuk hidup dan untuk berpikir dengan benar. Buku-buku Cak Nun seperti seri Markesot sangat lucu, sangat penuh dengan pesan-pesan dari Markesot yang bicara secara lucu dengan teman-temannya. Lucunya memang on the surface, tapi di dalam sangat kental sekali filosofinya yang kita bisa dapat dari seorang Markesot. Nanti kalau tertarik sama temanya, datang ke Akademi KC dan dengerin mengenai Markesot Bertutur sama kita. Semua ini memang ada resonansi sama karya-karya Cak Nun. Resonansinya dalam bukunya Cak Nun misalnya untuk baca, Mas Ansar memang memberi kata-kata tentang tanda. Tanda sebagai ayat. Kalau sastra dan buku-buku Cak Nun, memang kita dasar disiplinnya untuk bagaimana caranya untuk membaca tanda dan ayat. Mas Ansar tadi membicarakan tentang sosial media dan dunia digital sekarang. Kita tahu bahwa Cak Nun pernah sangat kritik terhadap media dan narasi semuanya, narasi politik, narasi intelektual, narasi akademik. Yang penting kita harus pakai critical thinking terhadap narasi semua, terhadap kabar, terhadap information, terhadap semua pedoman. Jangan sampai kita kena hoax atau information yang palsu. Kalau cuma di 3 titik saja, kita gampang bisa percaya dengan hoax dan misinformation. Jadi lewat sastra, lewat cerita, misalnya buku-buku Cak Nun, kita bisa belajar tentang kebenaran dan membedakan antara kebenaran dengan hoax. Dalam buku-buku Cak Nun dan sampai era digital sekarang, kita tahu bahwa kita hidup di zaman di mana berita sangat mudah untuk dimanipulasi. Kita tahu bahwa setiap kali ada pemilu, selalu ada buzzer ribuan yang memberi nuansa information tentang politik, tentang partai, segala macam hal. Kita tidak bisa tahu bagaimana caranya untuk membedakan yang benar dari yang palsu. Tapi di sini, di Kenduri Cinta dan di Sinau Barang, kita punya cara untuk merespons terhadap pesan-pesan politik, terhadap polarisasi dalam media, terhadap manipulasi dalam wacana. Jadi lewat waca sastra, kita bisa dapat refleksi tentang bagaimana untuk tetap waras di dunia ini, bagaimana untuk memfilter dan bagaimana untuk mengetahui yang benar di
tengah conditioning dan manipulasi massal itu. Itu sangat penting sekarang di dunia yang dipimpin oleh platform digital, di era digital, di mana kita sangat tergantung oleh smartphone dan platform software, dan kita percaya secara langsung bahwa berita, kabar, informasi yang kita dapat adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang bernilai, adalah sesuatu yang perlu direspond atau langsung QRIS atau bayar atau langsung beli atau seperti itu. Semua itu sangat bahaya. Kita harus tahu bahwa information, kabar, berita, semua dalam arti warta perlu difilter oleh kita. Lewat Kenduri Cinta, lewat simpul-simpul yang lain, kita dapat caranya untuk filter itu. Semua itu bisa ketemu dalam buku, dalam sastra, dalam Cak Nun, bukunya Cak Nun. Dalam Maya, setiap peristiwa yang kita ketemu di sini adalah teks langsung dari Tuhan. Kita belajar Al-Quran, kita belajar lewat sastra, semua itu bisa dianggap sebagai tanda Tuhan yang ketemu kita di sini di Kenduri Cinta setiap bulan. Warta sastra menjadi semacam rangkaian, framework untuk kita bertanya bagaimana manusia menafsirkan isyarat ilahi. Bagaimana kita membaca naskah kehidupan yang berlaku atas kita. Bagaimana cara untuk menafsirkan Al-Quran sebagai guidebook untuk kita dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita hanya punya atensi 3 detik saja, bagaimana kita bisa baca supaya kita tahu untuk membedakan yang benar dan yang hoax, yang bagus dan yang tidak bagus. Karena sastra itu juga berarti pedoman yang moral, dan warta sastra memang dapat memuat nilai untuk kita. Sama seperti Kenduri Cinta, kejujuran, kesantunan, kerendahan hati, dan untuk dalam berbicara, tanggung jawab untuk kehidupan kita sendiri, untuk keluarga, di tempat kerja masing-masing, di rumah, tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang bagus dan yang baik dan yang benar, tanggung jawab untuk membedakan sama yang buruk atau yang tidak baik atau yang palsu. Kalau Cak Nun sendiri sering mengkritik dunia media yang digital, yang memproduksikan pengetahuan yang tidak moral atau tidak baik atau yang palsu, atau punya niat untuk manipulasi orang secara massal dalam zaman politik misalnya, dalam pemilu dan lain-lain. Jadi dalam belajaran nilai-nilai Cak Nun dan Maya, kita bisa tahu bagaimana untuk framing berita, untuk kepercayaan yang berlebihan pada akademisi atau intelektual, tentang kemunafikan antara kita semua masing-masing. Kita juga bisa salah untuk itu. Dan untuk tahu yang baik dalam narasi dari setiap institusi. Jadi warta sastra sangat bisa jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita, untuk tahu tentang informasi yang otentik di luar industri media massa. Dan itu keahlian yang sangat penting. Tadi kita berbicarakan tentang Markasat Petutur, tentang surat kepada Kanjeng Nabi. Ada beberapa buku yang kita akan explore dan membedakan dalam Akademi KC nanti. Mungkin antara mereka adalah Selilit Sang Kyai, buku Cak Nun dari tahun 90-an, yang juga menceritakan bagaimana Cak Nun dan karakternya dalam Selilit Sang Kyai bisa membaca tanda-tanda yang sangat tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Mas Tri sebut bahwa nanti dalam eksplorasi Markasat Petutur kita akan membicarakan tentang the divine in the ordinary. Jadi yang sakral dalam yang hal-hal yang sangat setiap hari. Dan itu yang kita ketemu dalam karya-karya Cak Nun. Bagaimana yang
kita mengalami setiap hari juga bisa jadi tanda ilahi, tanda Tuhan, tanda Allah, ayat Allah. Cak Nun juga bilang ada ayat Allah. Tanda kenduri cinta dan maya juga adalah ayat Allah. Karena di sini kita memberikan salawat dan wirid kepada Allah. Dan itu juga jadi ayat Allah, a sign of God. Dalam buku Sendang Tuhan Pun Cemburu, Cak Nun juga mengkritik atas narasi kekuasaan dalam negara Indonesia dan konstruksi politik. Untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana Cak Nun merangkaian politik itu dan information yang benar dan yang tidak benar, baca buku Sedang Tuhan Pun Cemburu. Kalau seri Microsoft sendiri, Microsoft belajar untuk membeda pesan sosial dengan intuisi beliau sendiri tentang moral dan spiritual. Microsoft adalah orang yang sangat biasa, tapi dia juga adalah orang sufi yang sangat tinggi dalam kehidupan beliau sendiri. Dan semua itu berbasis local wisdom yang berasal dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari di mana-mana Microsoft jalan, di mana ada kiai, ada cerita Cak Nun tentang warta, tentang informasi, tentang kabar, dan bagaimana kita bisa pakai sastra dan pesan-pesan dalam sastra untuk membedakan informasi yang bagus, informasi yang baik, dan informasi yang buruk dan yang palsu. Semua itu penting sekali, dan mungkin untuk ringkasannya, kita bisa tahu bahwa warta sastra bisa jadi semacam guide atau pedoman untuk memahami dan mengolah kabar dalam kehidupan kita. Untuk misalnya kritik atas sistem informasi modern di zaman digital sekarang yang kita mengalami. Untuk membangun dalam kita masing-masing disiplin yang moral spiritual yang kita perlu tentang kebenaran, tentang persepsi dan komunikasi antara kita masing-masing, dan juga komunikasi kita dengan media. Bagaimana kita menerima media, kita bayar untuk media apa, kita baca media apa, kita percaya dalam media apa. Itu sangat perlu disiplin itu di zaman sekarang. Dan yang terakhir, untuk merefleksikan, mencerminkan tentang bagaimana manusia seperti kita, jamaah maya, bisa membaca dunia sehari-hari dan setiap bulan di mana kita ketemu di Kenduri Cinta di hari Jumat kedua setiap bulan. Dan bagaimana dunia ini juga membaca manusia, bagaimana dunia menghadap manusia. Kita juga lihat bagaimana dunia bisa menghadapi manusia di beberapa minggu yang lalu. Semua ini kita bisa baca dalam puisi, dalam sastra, dalam bukunya Cak Nun. Jadi pesan dari saya, kalau kita mau tahu lebih dalam tentang nilai maya, lebih dalam tentang berasalnya, akarnya dari Kenduri Cinta, untuk masa depan, milih salah satu buku dari Cak Nun, baca bukunya, dan bulan depan kita bisa bicara tentang itu sama-sama. Saya boleh ajak teman saya ke sini sebentar ya. Miriam. Okay. Miriam, tolong, please come down and be with us for a moment. Let me introduce you to our friends. Miriam, this is Miriam. She's come a long way. She's come from Denmark. Miriam, please. And while you come down, kita bayar hutang lagi. Siap? Okay. Ini yang agak lebih bersastra sedikit daripada yang tadi. Coba aja. Okay. Silakan Miriam. Embun jatuh di ujung daun. Sunyinya menyimpan rahasia semesta. Warta sastra berbisik di ruang hening malam. Menuntun jiwa pulang pada citarnya. Ya, itu dia. Kalau dalam bahasa Inggris yang terakhir sebelum kita ketemu sama Miriam.
dew falls on the tip of a leaf. Its silence holds the secrets of the universe. 10. Warta Sastra whispers in the stillness of the night, guiding the soul back to its rightful calling. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's meet with Miriam. Miriam's come a long way. She's come from Denmark. So, Miriam, you better tell us why you're here and how long you're going to be here. Anu ya, perhatikan ya, jangan kelihatan aslinya lah gitu. Terima kasih, Mas. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, as Pa Ian already said, I'm from Denmark. And I was in Indonesia for the past 6 months. I was doing an internship actually here at the Chamber of Commerce, and I'm leaving next week. So, yeah. Ya. Yes. So Miriam, what's your experience of coming here tonight and seeing this when you come from Denmark and you experience Islam in Denmark and now you see this? What's your experience? It's very different than Denmark. Denmark is less publicly religious. It's more of a secular country. So this is very surprising. I like it. It's very different. Yeah. And Yang this is my- keplok-keplok ngerti ya. Nanti cuma yang penting keplok gitu. Yes. Okay, thank you, Miriam. I think for some jamaah know about your narasi, but some people didn't know. Just look, yes, this is Miriam. Only that. They don't care. They don't care. Especially these guys. Sorry. Well, Tell us about what you've enjoyed most about being in Indonesia these last 6 months. as I always say, when people ask me about why I choose Indonesia, it's actually not my first time in Indonesia. I love the people. I think Indonesia is the beauty of Indonesia is the people. So that's why. And are you going to come back to Indonesia when you've finished your studies and everything else? Yes, that's the plan at least so far. Yeah. Well, when you do come back, you come back here to Kenduri Cinta and you'll be with us again. Of course, I will come. I will There come. you go. There you go. You should invite me. We will invite you. Yes, we will. Thank you. Let's say thank you to Miriam, please. Sama-sama. Okay, thank you very much. Miriam, thank you. Thank you, Miriam. Hope you enjoy our forum. Yeah, please. Although you don't understand what we She discuss. understands. She understand? She understands. Understand? Ya, mungkin sesi awalan ini kita akhiri ya teman-teman. Tapi memang untuk diskusi selanjutnya mungkin kita naikkan eskalasinya bukan hanya soal bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyiasati informasi, tapi lebih kepada bagaimana kita jadi manusia informasi begitu ya. Bukan pada teknologinya, tapi pada manusia sebagai subjek utamanya. Dan saya ingin menutup dengan satu kalimat terakhir di mukadimah yang sudah disiapkan teman-teman bahwa ya disinilah ruang seperti Kenduri Cinta ini bisa jadi relevan, bukan sebagai solusi instan tapi sebagai laboratorium hidup, tempat manusia dilatih untuk tidak mudah percaya pada permukaan, tak takut meragukan arus utama, dan terus mengasah kemampuan membaca arus bawah realitas dengan integritas spiritual dan intelektual. Kita akhiri, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Selanjutnya Mas Farid, kami mohon kita jeda sejenak ya teman-teman ya. Yang di belakang bisa merapat karena nanti masih ada beberapa narasumber